Setiap pagi aroma kue tradisional buatan tanganku memenuhi sudut pasar yang ramai, menarik langkah banyak orang. Namun hari itu, ada sepasang mata asing yang menatapku bukan karena rasa, tapi seolah ingin tahu lebih dari sekadar resep rahasia. Siapa dia, dan kenapa tatapannya membuat hatiku tak tenang. Halo semuanya, selamat datang di FTV. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang cerita cinta hari ini. Sebelum menonton dan mendengarkan ceritanya, silahkan like, subscribe dan share video ini, agar teman-teman semua bisa melihat dan mendengarkan ceritanya. Check it out. Setiap kali aku membuka lapak di pasar, rasa haru dan syukur selalu menyelimutiku. Tak peduli betapa penatnya bangun sebelum fajar, atau betapa lengketnya adonan di tangan, semuanya terbayar saat melihat senyum pelanggan pertamaku. Aroma pandan, kelapa, dan gula merah membaur dengan udara pagi yang masih dingin. Ini kehidupanku sekarang. Sederhana tapi nyata, lapakku tak besar, hanya meja kayu dengan taplak bermotif bunga, dan papan kecil bertuliskan kue Disha, manisnya seperti senyummu. Aku tak ingat siapa yang pertama kali menuliskannya di sana. Mungkin salah satu anak kecil yang sering kuberikan kue gratis. Tapi sejak saat itu, banyak orang datang bukan hanya untuk mencicipi, tapi juga untuk berbincang. Aku menyukai kedekatan itu. Pagi itu, di antara keramaian pasar yang biasa, aku melihat sosok asing. Seorang pria berdiri mematung di dekat lapakku, mengenakan kemeja rapi yang terlalu bersih untuk tempat seperti ini. Ia tampak kebingungan, seperti seseorang yang tersesat di tengah kerumunan aroma ikan asin dan daun pisang. "Boleh saya coba yang ini?" tanyanya. Menunjuk kue mangkok merah, jambu. Aku memberikannya satu, lalu menunggu reaksinya. Dia menggigit pelan, lalu matanya membesar sedikit. Ini luar biasa. Rasanya seperti nostalgia yang tidak pernah saya tahu sebelumnya. Aku hanya tersenyum. Banyak yang mengatakan hal serupa, tapi entah kenapa, ucapannya menancap lebih dalam. Namanya Rian. Dia mengaku sedang mencari ide untuk proyek bisnis barunya. Katanya, inspirasi bisa datang dari mana saja, bahkan dari pasar kecil seperti ini. Setelah itu, dia mulai datang lagi. Dan lagi. Di matanya, aku tak hanya sekadar penjual kue. Tapi aku tahu, belum saatnya aku membuka semua rahasia. Pagi-pagi kini terasa berbeda. Bukan hanya karena matahari yang mulai lebih ramah, atau pelanggan yang bertambah, tapi karena sosok yang selalu muncul di antara orang-orang. Rian selalu datang dengan senyum hangat dan keingintahuan yang tak kunjung habis. "Apa hari ini ada kue baru?" tanyanya sambil duduk di bangku kecil di samping lapak. "Coba tebak," sahutku, menyembunyikan senyum. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya, dan itu membuatku takut. Terlalu nyaman bisa berarti terlalu berisiko. Hari demi hari, kami berbagi cerita tentang masa kecil, kegagalan pertama, mimpi yang belum tercapai. Rian tampak seperti pria yang punya segalanya. Mobil, rumah besar, nama yang dihormati. Tapi di balik semuanya, ada kesepian yang tak dia sembunyikan dariku. "Aku iri," katanya, suatu sore. "Kamu punya hidup yang nyata. Orang-orang yang mengenalmu karena siapa kamu, bukan karena apa yang kamu miliki." Aku nyaris tertawa. "Kamu bilang hidupku nyata. Padahal, kamu belum tahu setengahnya." Rian menawarkan sesuatu yang besar, investasi. Ia ingin membantuku membuka toko, memperluas usaha, membawa kue-kueku ke pusat kota. Mataku berkaca-kaca saat dia mengatakannya. Bukan karena tawarannya, tapi karena hatiku bingung. Aku ingin menerima, tapi itu berarti harus melepas hidup tenang ini. Dan yang lebih sulit, aku harus jujur tentang siapa aku sebenarnya. Sore itu, saat dia mengambil kotak kue dan hendak pergi, matanya tertuju pada sebuah foto yang terjatuh dari dompetku. Foto tua, penuh debu, bergambar seorang pria dan anak perempuan kecil berdiri di depan sebuah pabrik besar. Wajah Rian berubah. "Ini kamu," aku tak bisa menjawab, kata-kata tercekat di tenggorokan. Dunia sederhana yang kubangun mulai retak. Hari-hari, tanpa Rian terasa hampa.
Pasar tetap ramai, pelanggan tetap datang, tapi ada bagian dalam diriku yang kosong. Dan aku tahu, itu bukan karena ia tak muncul, tapi karena aku menyembunyikan kebenaran yang seharusnya dia tahu sejak awal. Malam itu, aku mendengar langkah pelan mendekati lapakku yang sudah hampir kosong. Aku tahu siapa itu bahkan sebelum melihat wajahnya. Rian. Wajahnya tak menyimpan senyum, hanya kebingungan dan kecewa. Aku selidiki, katanya pelan. Kamu Disha Hartanto, anak dari Irwan Hartanto. Perusahaan keluarga kalian pernah besar sebelum ayahmu menghilang tanpa jejak. Aku menggigit bibir. Aku tidak ingin dikenali karena nama itu. Aku ingin hidup tanpa bayangan uang atau kuasa. Aku ingin dicintai karena siapa aku, bukan karena silsilahku. Dia menatapku lama, seolah mencari jawaban di mataku. Lalu kenapa tidak bilang dari awal? Karena aku takut. Jawabku jujur. Semua orang melihatku seperti kesempatan, bukan manusia. Rian berjalan beberapa langkah menjauh, lalu kembali menatapku. Aku datang karena kuemu. Aku bertahan karena hatimu. Tapi sekarang, aku bingung apakah semua ini nyata atau hanya topeng. Aku ingin menjelaskan lebih banyak, tapi tak ada kata yang bisa menghapus keretakan itu dalam satu malam. Ia pergi. Dan kali ini, mungkin untuk selamanya. Aku kembali berdiri di lapakku, seperti biasa. Tapi hatiku tak lagi sama. Tak peduli seberapa, manis kue yang kubuat, semuanya terasa hambar tanpa seseorang yang dulu duduk di bangku itu. Memujiku tanpa banyak kata. Namun hidup tetap berjalan. Seorang anak kecil menghampiri. Ini dari kakak Rian, katanya. Menyerahkan bunga kecil dari plastik dan secarik kertas. Tanganku bergetar saat membacanya. Cinta tak butuh status, dan bisnis terbaik adalah yang lahir dari hati. Kalau kamu masih percaya padaku, ayo kita mulai dari awal. Air mataku mengalir pelan. Aku menatap ke arah ujung pasar. Dan di sanalah dia. Bukan dengan jas mahal atau mobil mewah, tapi dengan celemek sederhana dan senyum yang tak pernah berubah. Aku ingin belajar buat kue, katanya. Dari awal, dari kamu. Aku tertawa sambil menghapus air mata. Tapi kamu tahu, ini butuh waktu dan sabar. Aku punya waktu, dan aku selalu sabar kalau itu tentang kamu. Kini, lapakku lebih ramai. Tak hanya oleh pelanggan, tapi oleh tawa yang mengisi celah-celah hari. Kami tak langsung membuka toko besar. Kami memulai dari satu langkah kecil, saling percaya lagi. Karena, akhirnya, cinta yang tumbuh dari rasa yang jujur akan selalu lebih manis dari kue apapun di dunia ini.